wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, Komen. dan subscribe. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang parenting education dan Perkembangan anak. berikut cuplikannya. Fondasi awal kehidupan manusia merupakan hal yang sangat penting karena terdapat tuntutan sosial pada setiap fase perkembangannya. Hal ini disebut sebagai tugas perkembangan. Dalam perkembangan manusia tentunya memerlukan stimulasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, stimulasi perkembangan anak. Stimulasi perkembangan anak adalah sebuah proses perangsangan terhadap perkembangan aspek tertentu dari kemampuan anak. Manfaat dari stimulasi ini adalah perkembangan otak yang lebih pesat, alat gerak dan indera lebih terlatih, serta penguasaan kemampuan tertentu dengan lebih cepat. Stimulasi dapat dilakukan sejak fase prenatal atau fase sebelum kelahiran. Janin dapat merasakan dan memberi reaksi terhadap perasaan atau hal-hal yang dialami oleh ibu. Stimulasi prenatal akan memberi stimulasi pada sel-sel otak. Janin diberi kesempatan untuk mengaktifkan dan memanfaatkan sel-sel otaknya sejak sebelum lahir. Deteksi dini tumbuh kembang. Tidak semua anak dapat melalui proses perkembangan yang optimal. Sejumlah kondisi, baik yang diperoleh secara genetik maupun akibat pengaruh lingkungan, dapat menyebabkan anak mengalami hambatan perkembangan. DDTK membantu orang tua untuk segera mengetahui sejak dini tentang ada tidaknya kemungkinan hambatan perkembangan pada anak. Informasi yang diperoleh dari DDTK ini akan menjadi dasar bagi orang tua untuk menentukan intervensi yang tepat apabila ditemukan adanya potensi hambatan perkembangan pada anak. Nah, perkembangan kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan psikoseksualnya. Tahapan psikoseksual dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, fase oral, 2, fase anal, 3, fase palik, 4, fase laten, dan 5, fase genital. Yang pertama, fase oral. Fase oral terjadi pada saat anak berusia 0 hingga 18 bulan. Pada fase ini, kepuasan anak terletak di dalam mulut. Maka, tidak perlu heran dan cemas jika anak memasukkan benda, tangan, atau apapun ke dalam mulut. Peran ibu sangatlah penting pada fase ini, karena kebutuhan bayi yang masih menyusui. Jika fase ini tidak terselesaikan dengan baik, maka pada saat dewasa, individu akan mengalami gangguan tingkah laku seksual, seperti contoh, penyimpangan seksual sadisme, dan masih banyak lagi. Namun, apabila kebutuhan fase oral dipenuhi dengan optimal, pada saat dewasa akan menjadi individu yang optimis. Yang kedua, fase anal. Fase anal terjadi pada saat anak berusia 1-3 tahun. Pada fase ini, anak mulai memiliki kepuasan pada dubur. Kesenangan dan kepuasan diperoleh dengan tindakan mempermainkan atau menahan buang air besar. Jika orang tua terlalu ketat dan memulai toilet training terlalu dini, maka individu akan menjadi kaku dan obsesif. Jika pertahanan terhadap sifat-sifat anak kurang efektif, karakter anak akan menjadi ambivalensi atau ragu-ragu, berlebihan, kurang rapi, dan suka menentang. Penyelesaian fase anal yang berhasil menyiapkan dasar untuk perkembangan kemandirian, kebebasan, kemampuan untuk menentukan perilaku sendiri dengan percaya diri. Ketiga adalah fase palik. Fase palik terjadi pada saat anak berusia 3 hingga 6 tahun. Pada fase ini, pusat kenikmatan adalah kelamin. Jika fase palik tidak dapat diselesaikan dengan baik, anak akan memiliki persaingan dan ambisi yang tidak sehat. Jika fase ini dapat diselesaikan dengan baik, maka anak akan mengembangkan persaingan yang sehat. Kemudian, menimbulkan rasa bangga akan kemampuan diri sendiri. Yang keempat, fase laten. Fase laten terjadi pada saat anak berusia 6 tahun hingga masa pubertas. Pada fase ini, anak mulai menekan keinginan seksualnya dan mengembangkan keterampilan sosial maupun intelektual. Pada fase ini, anak menyalurkan energinya ke bidang emosional. Kegagalan dalam fase ini mengakibatkan kurang berkembangnya kontrol diri, sehingga anak gagal dalam mengalihkan energinya secara efisien pada minat belajar dan pengembangan keterampilan. Dan yang terakhir, fase genital. Fase genital terjadi pada saat awal pubertas hingga seterusnya.
Pada tahap akhir perkembangan psikoseksual, individu mulai mengembangkan minat seksual pada lawan jenis. Jika tahap lainnya telah selesai dengan sukses, individu akan seimbang, hangat, dan peduli. Kegagalan dalam fase ini mengakibatkan kekacauan identitas. Sekian video dari kami. Oleh karena itu, penting bagi orang tua maupun calon orang tua untuk meningkatkan pengetahuan mengenai parenting dan perkembangan anak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.